Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kandang Domba Berkah. Untuk episode kali ini kita mau ngapain? Kita akan sharing tentang manajemen pengelolaan kotoran yang ada di kandang. Nah, sebelumnya mungkin buat temen-temen peternak yang interest di dunia peternakan, kalau seneng sama tayangan kita kali ini, boleh channel kita di subscribe, like, komen, di share ke teman-teman yang lain. Oke, kita tunggu teman-teman. Kenapa sih kita bakal bahas soal kebersihan kandang, terutama pengelolaan kotoran? Karena biasanya kalau kita ternak ya, tiap hari kan pasti ada kotoran kambing tuh. Nah, kita biasanya bingung, itu mesti kita apain itu kotoran. Hari ini kita akan sharing apa yang kita kerjakan di sini bersama tim dari Domba Berkah mengenai pengelolaan harian yang kita lakukan. Kenapa buat saya itu penting? Karena kalau kalian memang udah biasa bergelut di kandang, jadi memang kalau kita bicara ternak dengan barang hidup, itu kita mesti care betul sama hewan ternak yang akan kita pelihara gitu. Nah, salah satunya kebersihan. Kenapa? Kebersihan ini menjadi faktor paling penting untuk kemajuan pertumbuhan ternak kita. Kenapa demikian? Ya pastinya karena barang-barang yang kotor yang ada di kandang itu bisa jadi momok jahat bagi pertumbuhan hewan, terutama penyakit, bakteri, virus, atau penyakit-penyakit yang lain itu sangat rentan dan mudah berkembang biak karena adanya kotoran. Makanya itu menjadi hal paling penting, apalagi kita tahu amoniak yang dihasilkan dari pipis si domba itu sangat berbahaya bagi kita sendiri. Kalau kita hirup juga akan mabok kan. Nah, buat si kambing juga begitu. Jadi kita perlu banyak memperbaiki manajemen, atau kita perlu harus melakukan pengelolaan yang betul gitu. Nah, untuk kali ini kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Domba Berkah, biasanya kita pagi hari itu sebelum kita mulai aktiviti pemberian makan, kita lakukan pembersihan kandang. Itu yang kita lakukan. Nah, yuk kita boleh tengok gitu. Nah, ini model pengelolaan kotoran di tempat kita. Kandang kita belum terlalu bagus ya karena masih awal. Jadi kita semuanya model masih nyatu nih antara kotoran kambing dan pipis, tapi kita sudah pisahkan dari sisi cairan. Setiap periodik 2 hari sekali ya Mas Jaya, semuanya kita bersihkan. Nah, ini kita pisahkan, kita buang ya. Sebenarnya untuk air kencing domba itu bisa kita olah menjadi pupuk cair organik atau yang lain, tapi kita belum punya kemampuan untuk itu. Nah, nanti mungkin kita ada sesi khusus yang sharing soal bagaimana pengelolaan kotoran menjadi pupuk cair atau hal yang bermanfaat lain. Setiap pagi ya, semua kotoran kita rapikan. Nah tuh, ini Mas Jai tiap pagi ini ya. Nanti ini karena masih bercampur dengan beberapa sisa makanan, jadi kotoran ini nanti akan kita pisahkan dulu sebelum kita olah, dibakar atau dijemur ya. Jadi nanti baru kita packing, terus kita kirim ke tukang taman. Kebetulan di tempat kita ada yang nampung nih, alhamdulillahnya. Jadi manfaatnya kurang lebihnya begitu. Nah, tadi udah kita lihat ya, kita ngebersihin kandang bagian dalam. Nah, sekarang gimana ngelola kotoran kambing? Nah, di situ kita biasanya melakukan pengelolaan, jadi pembersihan secara rutin, lalu pemisahan antara kotoran cair dan kotoran padat. Jadi pup sama pipisnya, karena sifatnya itu berbeda, yang satu padat, yang satu cair, jadi kita harus kelola. Untuk konstruksi atau bentuk kandang yang ada di Domba Berkah sendiri sebetulnya belum terlalu ideal. Jadi buat teman-teman peternak awal seperti kami yang ada di Domba Berkah, jadi nggak perlu bingung untuk menyusun sebuah kandang yang ideal persis seperti mungkin peternakan-peternakan besar. Bikin aja sesuai budget kalian. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan cara mengelola. Yang penting kita bisa tahu cara kebersihannya, cara pengelolaan kotorannya seperti apa. Yuk kita lihat. Nah, ini ya setelah pembersihan kelihatan rapi, tentunya enak dilihat. Ini adalah pengolahan kotoran kambing yang paling sederhana ya. Jadi kotoran kambing yang ada di kandang kita itu kita
akan proses secara tradisional. Jadi menunggu kering itu kita lakukan penjemuran di bawah sinar matahari langsung. Kita amparkan di lahan, jadi nanti akan kering dengan sendirinya oleh sinar matahari. Di samping yang ini nanti kita kadang juga yang terlalu basah dan susah untuk dikeringkan, kita ada proses pembakaran. Untuk jadi pupuk yang nantinya akan kita distribusikan ke pengusaha tanaman, kotoran yang masih basah bercampur sama pipis biasanya jadi lembek. Nah, ini kita olah dulu, kita bakar. Nanti akan dapat hasil abu sama kotoran ya. Ini proses pembakaran kotoran yang akan kita olah. Nah, selanjutnya dari sini nanti kita akan packaging ya. Kita karung-karungin gitu. Yuk kita lihat gimana nanti hasilnya. Ini adalah hasil pupuk yang sudah kita bakar ya. Kita sudah masukin ke karung, tinggal kita kirim ke penampung. Begitulah untuk pengelolaan kotoran yang ada di kandang domba berkah. Ini proses pengiriman pupuk kandang ke tukang taman. Lokasi kandang ke tukang taman itu kurang lebih lamanya 15-20 menitan. Jadi kita kirim pakai tosa seminggu sekali dan sebanyak ini pupuk kandangnya. Itu masih ada lagi, nanti kita tagin semua. Oke. Itu tadi adalah cara pengelolaan kebersihan, activity harian yang dilakukan di kandang domba berkah ya, termasuk cara mengolah kotoran yang ada di kandang kita. Jadi harapannya kotoran itu selain menjadi barang sampah ya, tentunya itu bisa ada value yang ekonomis buat pemasukan buat kandang juga. Jadi kita bisa olah dulu sehingga barang yang tadinya adalah sampah bisa jadi barang yang cukup berharga dan bisa menjadikan pemasukan uang buat kandang kita. Mungkin itu dulu ya, sharing dari kandang domba berkah. Buat temen-temen, kali lagi kita bisa sharing, bisa komen, bisa bertanya, tukar pikiran, atau yang pengen main ke kandang kita. Kita kebetulan lokasinya ada di Gunung Sindur ya, yang paling deket sama Jakarta, di Kabupaten Bogor. Kalian boleh mampir ke sini gitu. Jadi silahkan aja mampir ke sini. Kita sangat seneng sekali kalau temen-temen mau sharing bareng-bareng sama tim dari Domba Berkah. Next episode kita akan bahas hal-hal menarik lainnya yang mungkin lagi tren atau menjadi hal-hal dasar yang harus dilakukan di dunia peternakan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kandang Domba Berkah.